Ya, silakan. Ya. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di ini Senin kita bisa kembali sama-sama belajar mengkaji Al-Quran. Semoga menjadi wasilah mendapatkan ridho keberkahan dari Allah dan tentunya ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terjemah Quran metode Sapinda dan juga terkait dengan kaidah bahasa Arabnya adalah surah Ali Imran ayat yang ke-56, betul ya? 26 ya. Ayat 56 dan 57, dua ayat. Kita mau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Baik, kalau dilihat dari buku modul juz 3 ini sudah hitam semua. Artinya kalta atau ayat ini semua kalimatnya adalah yang sudah dipelajari atau yang sudah ada diulang di surah-surah berikutnya. Harusnya udah bisa menerjemah ya, Ustaz. Ya, harusnya sudah bisa. Tapi mudah-mudahan kita berupaya untuk senantiasa terus mengingat. Karena dalam belajar ini kita boleh lupa, Pak. Ya, Ibu ya, kita boleh lupa. Jadi kita boleh lupa. Jadi ya ini adalah bagian dari sehingga kemungkinan itu nanti di surga itu ada yang bertanya, ya Allah, kok kenapa saya masuk surga padahal saya itu ibadah biasa aja gitu. Ternyata kata Allah sering ngaji, terus kemudian sering lupa juga, tapi nggak berhenti terus istiqomah di dalam ngaji. Jadi ini yang di amalan kita, keistiqomahannya itu. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, walaupun itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Dan mudah-mudahan ini adalah upaya kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan terjemahkan. Pertama adalah kalimat fiilnya. Kalimat fiilnya yang pertama adalah kafaru. Nah, kafaru ini dia fiil madhi mabni atas dhammah dhamirhum. Jadi untuk fiil madhi saya kasih rumus. Fiil madhi itu senantiasa dhamir itu ditandai dengan huruf akhir. Ya, selain kalimat pertama. Jadi kalau perubahan pertama atau yang aslinya kafaro itu tentu mustatir. Ya. Tapi kalau setelah kafaro yang 13 berikutnya itu dapat dilihat dari tambahan huruf akhirnya. Jika ada tambahan selain kaf, fa, dan ro, berarti itu adalah tambahan mengindikasikan itu subjeknya, itu domirnya, itu fa'ilnya. Contoh kafaru, huruf aslinya adalah kaf, fa, dan ro. Terus tambahan waw alif. Nah, waw alif itu berarti mengindikasikan itu domirnya, yaitu humnya. Baik. Jadi untuk memudahkan begitu. Jadi untuk fi'il madhi itu kalau sudah perubahan kedua sampai ke 14 dapat dilihat dari huruf akhir tambahannya. Itu menunjukkan domirnya. Baik, kafaru terjemahnya mereka telah kafir.
Kemudian yang kedua u'adzibu. U'adzibu ya tentunya ini adalah fi'il mudhari karena awalan hamzah. Fi'il mudhari itu awalan hamzah dan akhiran dhammah. Ini yang asli yang murninya. U'adzibu. U'adzibu kalau fi'il mudhari awalan hamzah pasti dhamir ana. Fi'il mudhari awalannya hamzah pasti dhamirnya ana karena perubahan yang ke-13. Nah, kalau fi'il mudhari awalannya nun pasti dhamirnya nahnu karena perubahan yang ke-14. Awalan hamzah ana, awalan nun nahnu. Maka fi'il madinya adalah adzab. Fi'il madinya adalah adzab. Kemudian fi'il mudhari bentuk pertamanya yu'adzibu. Adzaba yu'adzibu adzaban. Yu'adzibu. U'adzibu aku mengazab. U'adzibu aku akan mengazab. U'adzibu aku akan mengazab. Ustaz, beda azaba dengan azaba apa Ustaz? Mengazab juga dua-duanya. Ya, kalau azaba itu mengazab secara biasa. Oh. Mengazab biasa, artinya azabnya tingkatnya ringan, biasa-biasa saja. Tapi kalau azaba mengazab benar-benar siksaan yang keras. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan tanpa tasdid biasa saja, tapi kalau dengan tasdid berarti keras azabnya. Iya, iya. Ya. Kalau misalkan dia tanpa tasdid, fi'il mudhari'nya adalah a'zabu. A'zabu aku mengazab. Itu biasa aja. Tapi kalau u'adzibu itu keras siksa. Baik, di ayat kedua itu ada amanu. Ya, amanu juga tentu akhiran waw alif. Fi'il madhi diakhiri waw alif pasti perubahan. Hum. Domirnya adalah hum dari kata amana, amana, amanu. Jadi mereka telah beriman. Amilu juga sama. Ya domirnya hum akhiran waw alif. Amila, amila, amilu, amila, amila, amilu. Itu mereka telah mengerjakan atau telah berbuat, telah beramal. Amilu mereka telah beramal. Kemudian yuwaffi. Yuwaffi itu tentu diawali ya fi'il mudhari. Yuwaffi ini fi'il mudhari tapi yang mu'tal akhir karena diakhiri yuwaffi asal katanya adalah waffa. Waffa. Fi'il madhinya adalah mudhari'nya yuwaffi. Yuwaffi terjemahnya adalah dia Allah akan mencukupkan atau akan membalas. Ya. Menyempurnakan. Yuwaffi ya Allah. Kenapa? Menyempurnakan Ustaz. Ya, menyempurnakan boleh. Yuwaffi dia akan menyempurnakan. Yuwaffi dia akan menyempurnakan. Kemudian yuhibbu itu fi'il mudhari juga awalan ya. Nah, kalau awalan ya tanpa ada akhiran, hanya awalan ya itu domirnya huwa. Jadi awalan ya tanpa ada akhiran, domirnya huwa. Yuhibbu dia menyukai. Dia Allah menyukai. Dari kata fi'il madhi habba yuhibbu. Atau ahabba yuhibbu. Nah, kalau awalan ya, akhiran waw nun atau waw alif itu domirnya hum. Ya, kalau awalan ya saja domirnya huwa. Kalau awalan ya akhiran waw alif atau waw nun yuhibbuna berarti domirnya hum. Baik, kita akan uraikan keseluruhannya. Fa maka amma adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir. Fa maka u'adzibu aku akan mengazab hum mereka azaban dengan azab syadidan yang keras. Di dunia wal akhirati dan di akhirat. Wa dan ma tidaklah lahum bagi mereka min dari nasirin para penolong. Wa dan amma adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman wa amilu dan mereka beramal as-solihati amal soleh atau kebaikan-kebaikan. Maka yuwaffi dia Allah akan
menyempurnakan him kepada mereka ujurahum pahala-pahala mereka, balasan-balasan mereka. Allahu dan Allah la tidak yuhibbu menyukai al-zalimin, orang-orang yang zalim. Kita ulang sekali lagi. Fa maka amma adapun alladzina orang-orang kafaru mereka telah kafir, fa maka itu aku akan mengazab mereka azaban dengan azab syadidan yang keras. Di dunia wal akhirati dan di akhirat. Wama dan tidak lahum bagi mereka min dari nasirin para penolong. Wa dan amma adapun alladzina orang-orang yang amanu telah beriman wa amilu dan mereka beramal as-solihati kebaikan-kebaikan. Maka dia Allah akan menyempurnakan him kepada mereka ujurahum balasan-balasan mereka. Wallahu dan Allah la tidak yuhibbu menyukai al-zalimin orang-orang yang zalim. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka amma adapun alladzina orang mereka telah Orang-orang yang terpadu mereka kafir. maka aku akan mengazab mereka azaban dengan azab Dan yang keras di dunia akhirat dan di akhirat wama dan tidaklah bagi penolong dari cara penolong. wa amma dan adapun orang-orang yang amanu mereka telah beriman wa amilu dan mereka beramal solihati yang baik-baik bukan mereka menjurohum balasan-balasan kebaikan mereka. Wallahu dan Allah la yuhibbu tidak menyukai orang-orang zalim. Orang-orang yang zalim. Baik, kita bagi dua untuk baca individunya. Hari ini Pak Afrial tidak hadir ya Pak Afrial? Lagi pulang kampung. Oh, lagi pulang kampung. Baik, kita bagi dua yaitu ayat 56 dan 57. Silakan diawali Pak Mazhar. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal ladzina kafaru, maka adapun orang-orang yang mereka telah ingkar, fa'u'adzibuhum, maka aku akan mengadab mereka azaban syadidah dengan azab yang keras di dunia wal akhirah dan juga di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan tidaklah bagi mereka seorang penolong pun. Para penolong, nasirin jamak para penolong. Para penolong ya, para penolong. Baik, alhamdulillah Pak Tahir berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa amilu dan mereka telah mengerjakan as-salihati amal-amal kebajikan, fayuwaffihim dan maka dia telah menyempurnakan mereka ujurahum amal-amal mereka. Wallahu dan Allah la yuhibbu tidak menyukai al-zalimin orang-orang yang zalim. Baik, berikutnya Pak Imran. Fayuwaffihim ini dhamirnya apa nih Ustaz? Yang mana Pak? Fayuwaffihim. Yuwafi domirnya huwa. Dia. Jadi gimana dia ya? Dia Allah maksudnya. Maka dia Allah ya. Yuwafi dia Allah akan menyempurnakan. Ya, Allah akan memberikan pahala ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa maka ma adapun alladzina orang-orang yang kafaru kafir, fa maka dibuhum menyiksa mereka azab siksa sadidan yang keras fid dunya di dunia wal akhirah dan akhirat wa dan ma tidak lahum bagi mereka
minan nasirina, dari orang-orang penolong, dari penolong. Bagi para penolong. Baik, alhamdulillah. Pak Awan berikutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, dan adapun aladina orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka melakukan, mengerjakan as-solihat, hal-hal yang baik, fayuwafihim, maka aku tambahkan mereka ujurohum, pahala-pahala mereka, wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Budi silakan Pak. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa amma, maka adapun alladzina orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, wa u'adzibuhum, maka Allah mengadab mereka adaban dengan adab sadidan yang keras. Fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirah, wa ma, dan tidak lahum bagi mereka min dari nasirina, para penolong. Baik, alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Pak Tabrani silakan Pak. Pak Tabrani silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma, dan apa itu? Wa ammal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman, wa amilu, dan beramal soleh, wa amilu solihat, dan beramal soleh, fayuwafihim, maka disempurnakan bagi mereka ujurahum, pahala-pahala mereka, wallahu, dan Allah la yuhibbuz zalimin, tidak menyukai orang-orang berbuat zalim. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Harti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa maka amma, adapun alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, wa u'adzibuhum, maka aku akan mengazab mereka adaban dengan azab sadidan yang keras, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat, wa, dan ma, tidaklah lahum bagi mereka min nasirin, para penolong. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa, dan amma, adapun alladzina orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilu, dan mereka telah beramal as-solihat, kebaikan, fa, maka yuwafihim, dia Allah akan menyempurnakan mereka ujuro, dengan pahala-pahala kepada mereka, wallahu, dan Allah lah tidak yuhibbu, menyukai az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, alhamdulillah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa, maka amma, adapun alladzina orang-orang yang kafaru, mereka telah ingkar, fa, maka u'adzibu, aku akan menazab kepada mereka azaban, siksaan syadidan yang keras, fi, di dunia, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, wa, dan ma, tidaklah lahum bagi mereka min dari nasirin, para penolong. Baik, alhamdulillah. Sudah kita terjemahkan Bapak Ibu sekalian. Maka kita lanjut ke kaidah bahasa Arabnya, kembali ke halaman awal Romawi, ya, 6 Romawi dan 7 Romawi. Itu kita perhatikan ya. Karena memang di juz 3 ini kalau dari Safinda itu fokus di fi'il madhi dan fi'il mudhari sebetulnya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ada fi'il madhi dan ada fi'il mudhari. Dan juga yang ketiga fi'il amr. Jadi bab tentang fi'il dituntaskan di juz 3 ya. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Jadi kita uraikan dari yang halaman 6 Romawi. Itu yang paling kanan itu domirnya.
Ya, domirnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma, antuna, ana, nahnu. Itu ada terjemahnya juga di sebelah kanan. Itu bisa diulang-ulang. Ada 14 domir, ada 14 kata ganti. Jadi memang di terjemah Sapinda ini sejak juz 2 di halaman awal senantiasa ada pembahasan kaidah ilmu nahwu dan sorofnya. Nah, di awal itu sampai dengan nanti juz 3 juga sama, juz 4 ya, juz 4, juz 5 dan seterusnya juga ada di awal itu ada dibahas tentang kaidahnya. Nah, kemudian ini tentang fi'il madhi sama. Jadi fi'il madhi itu ngikutinya. Seperti yang tadi saya sampaikan, coba diperhatikan untuk yang fi'il madhi fa'ala fa'ala fa'alu sampai tasrifan 14 ke bawah itu untuk bentuk pertama itu memang pastikan dia adalah huwa. Untuk seterusnya itu kelihatan ada huruf tambahannya. Contoh yang kedua, domir huma fa'ala, ada tambahan alif, berarti itu adalah mengindikasikan ada domir huma. Fa'alu domirnya hum, tambahan wawu alif. Fa'alat itu dia ada tambahan ta. Ya, coba di sini tidak dimerahkan, harusnya dimerahkan bahwa tak sukun itu adalah huruf tambahan, domirnya hiya. Kemudian fa'ala. Halaman berapa Ustaz bicara halaman berapa tuh? Halaman 6. Halaman berapa? Yang buku ini, Pak. Yang materi kita baca. Oh, buku yang tadi, Mas Allah. Yang Sapinda, yang modul. Ya. Kita nggak punya. Bisa dibeli di mana ya? Sama Ustaz. Nanti, ya. Ibu-ibu nggak punya kok pada pintar sih. Kita kan ikutnya baru berapa bulan. Itu yang saya kirim tuh lebih lengkap lagi, bisa dipakai itu. Ini kan sudah mulai sisa berapa halaman lagi nih? Udah 1, 2, 3, 4 halaman, 5 halaman ya, 5 halaman lagi selesai. Oh, selesai. Nanti yang pakainya yang hijau aja, Ustaz. Nanti beli keseluruhan lagi juz 4 aja insya Allah. Nanti materinya baru lagi. Ini tinggal 5 halaman ya, 5 halaman itu kalau nggak usah beli ya. Ya sekitar 2 bulanan lagi kalau selesai ini tuh. Bulan kali. Untuk ya ini 2 bulan kan 8 kali, Ustaz, lama. Kenapa? 2 bulan kan berarti 8 kali pertemuan. Nah, ya. Kalau belum punya buku, ya. Ya kalau misalkan boleh kalau misalkan mau dipesankan sekalian, boleh nanti saya pesankan ke Sapinda. Nanti bisa dikirimkan ke alamat Ibu harus ke masjid nanti. Ya, kalau misalkan Bu Ai, Bu Ella mau pesan boleh. Ya. Dikoordinir. Kenapa? Saya enggak kali, ada buku saya yang lain. Oke, baik. Jadi untuk ya ini kemudian ada fa'alata berarti tambahannya ta dengan ini membedakan. Jadi sama-sama huma ya. Kita boleh lihat Bapak Ibu. Huma untuk di atas laki-laki itu fa'ala hanya tambahannya alif 1. Nah, sedangkan huma untuk perempuan tambahannya bukan hanya alif tapi ta dengan alif. Itu membedakan sama-sama huma domirnya, tapi yang satu untuk mudzakkar, yang satu untuk muannas. Itu ketahuannya di situ. Jadi tidak ada yang sama. Ya, jadi tidak ada yang sama. Kemudian hunna fa'alna. Jadi tambahannya nun pendek di belakang itu berarti domirnya hunna. Kemudian anta fa'alta. Akhiranta itu berarti domirnya anta. Antuma fa'altuma. Domirnya adalah antuma, tambahannya ta, mim, dan alif. Ta, mim, dan alif. Antum tambahannya tum. Jadi fa'altum. Anti tambahannya ti, fa'alti. Ya, antuma fa'altuma. Nah, untuk yang antuma memang mudzakkar dan muannasnya sama. Ya, untuk yang antuma mudzakkar dan muannasnya sama.
Kemudian antuna fa'altuna, akhirannya tuna. Akhirannya tuna. Mungkin Bu Ella dinonaktifkan, Bu Ella. Bu Ella dinonaktifkan. Ya, sebentar. Ini masalah nih. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Baik. Nah, kemudian antuna fa'altuna itu domirnya akhiran tuna. Kemudian ana fa'altu. Nah, kalau akhiran tu berarti ana. Fa'altu ana, nahnu fa'alna. Akhiran naknya panjang. Apa bedanya dengan yang huna? Kalau huna itu fa'alna, naknya pendek. Tapi kalau untuk nahnu naknya panjang. Nah, nun dengan alif. Kalau untuk huna nun saja, kalau untuk nahnu nun dan alif. Nah, ini ada ciri. Jadi walaupun kita tidak hafal, kalau tahu akhir-akhir ciri ini berarti mengindikasikan setiap domirnya ada simbol di situ. Ya. Begitu juga dengan nasro, dengan fathah, dengan doba sama persis. Sama persis tambahan akhirnya. Ini untuk fi'il madhi, tinggal diulang-ulang saja, diulang-ulang. Boleh misalkan kita menazomkan dengan irama begini, fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Itu nasoru itu bebas aja ya. Yang penting kita bisa memahami bahwa fi'il madhi itu ada 14 tasrifan, ada 14 perubahan begitu. Nah, sekarang lanjut halaman 7 Romawi itu fi'il mudhari. Ya, 7 Romawi fi'il mudhari sama, domirnya 14 juga. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Hanya fi'il mudhari itu ciri perubahannya bukan hanya di belakang, tapi ada di depan. Ya, ada depan dan di belakang. Ada yang depan dan belakang, ada yang di belakang saja, ya ada yang di depan saja. Maksudnya ada yang depan belakang, ada yang di depan saja. Contoh yaf'alu ini murni, yaf'alu ini dia perubahan bentuk pertama fi'il mudhari tentu huwa. Nah, baru kemudian yaf'alani untuk domir huma. Untuk domir huma fi'il mudhari itu cirinya di awal dan di akhir. Maka kata kuncinya adalah tetap huruf fi'il madhinya. Yaf'alani itu kan asalnya fa'ala, berarti tambahan ya dan alif nun di akhir. Kemudian fa'ala, jadi yaf'aluna berarti tambahannya adalah, makanya dikasih tanda merah tuh, dicetak merah. Yang di merah-merah itu berarti dia huruf tambahan. Yaf'aluna awalannya tambahan ya, akhiran nun. Alu hiya taf'alu, tambahannya tak di depan. Huma taf'ala, tambahannya tak sama alif nun di akhir. Hunna yaf'alna, tambahan ya di awal dan nun di belakang. Anta taf'alu, tambahannya adalah tak di depan. Antuma taf'ani, tambahannya tak di depan, alif nun di belakang. Antum taf'aluna, tambahannya tak di depan, waw nun di belakang. Anti taf'alina, berarti tambahannya tak di depan, ya nun di belakang. Antuma taf'alani, tambahannya tak di depan, alif nun di belakang. Ana af'alu, tambahannya adalah hamzah. Nahnu naf'alu, tambahannya nun di depan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk kita bisa memahami mana huruf asli dan mana huruf tambahan. Begitu juga dengan yansuru, yaftahu, yadhabu, dan yadribu. Itu. Baik, terakhir adalah 8 Romawi, ini fi'il amr. Nah, untuk fi'il amr itu, ya, untuk fi'il amr itu hanya ada 6 perubahan. Jadi fi'il madhi 6 ada 14 tasrif atau perubahan. Fi'il mudhari 14 tasrif perubahan. Nah, untuk fi'il amr itu hanya 6. Ya, dia hanya 6. Domir anta, domir antuma, antum itu untuk laki-laki 3 itu.
Nah, anti, antuma, antuna itu untuk perempuan. Jadi fi'il amr itu hanya untuk mukhatab, untuk orang kedua, orang yang diajak bicara, hanya untuk mukhatab. Nah, kalau misalkan mukhatab hanya 6, ya, untuk laki-laki 3, perempuan 3. Tapi tetap akan kita ketahuan ya dari tambahannya. Contoh uf'ul, tambahannya hamzah di depan. Ya, cuma fi'il amr itu perubahan pertama senantiasa akhirnya disukunkan. Tadinya fa'ala, kemudian ditambahkan hamzah dan disukunkan akhirnya, jadinya uf'ul atau if'al atau if'il gitu. Domirnya anta. Nah, kemudian kalau antuma dia tambahannya hamzah di depan dan alif di belakang, uf'ula atau if'ila. Ya, kalau misalkan if'ila. Untuk antum tambahan di depan, waw alif di belakang, uf'ulu atau if'ilu. Ada unsuru, iftahu, itu tambahannya awal dan akhir. Jadi untuk fi'il amr itu selain domir anta, yang 5 sisanya tambahannya awal dan akhir. Antum atau tambahannya hamzah di depan dan alif di belakang. Antum tambahannya hamzah di depan, waw alif di belakang. Anti tambahannya hamzah di depan dan ya di belakang. Ya. Kemudian antuma tambahannya hamzah di depan dan alif di belakang. Antuna tambahannya hamzah di depan dan nun di belakang. Nah, ini adalah rumus untuk kita bisa memudahkan mengetahui mana huruf asli dan mana huruf tambahan, baik dalam fi'il madhi, mudhari maupun amr. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Sebelum kita uraikan untuk individu baca satu persatu kaidah bahasa Arab. Bingung nggak mau ditanya yang mana? Baik. Ya, kita sekarang melanjutkan Bapak Ibu sekalian pembelajarannya ya dengan kita membagi untuk menguraikan. Ya. Membagi untuk menguraikan. Ya. Yang hadir 9 berarti kita bagi 9. Yang pertama, tanya dulu tuh yang fi'il mudhari yang ya. untuk domir perempuan, kalau single kan taf'alu, iya taf'alu. Kalau yang itu juga awalannya taf, kemudian akhirannya alif nun. Yang ketiga dia perempuan jamak itu ya. Yang fi'il mudhari. Jadi tata ya. Ya, betul ya. Tanyakan yang mana, Bu? Yang mudhari untuk orang ketiga perempuan. Kalau hiya kan ta awalannya, huma juga tak. Tapi kalau hunna majmu itu awalannya ya. Ya, nah betul. Ya, fa'alna. Jadi ya. Jadi awalnya gini mungkin ya tata alif nun gitu ya. Gini Bu, jadi biar gampang saya jelaskan. Di fi'il mudhari itu ada 2 yang sama sehingga double jadi 4. Yang 2 yang sama itu apa? Ya, dengan domir anta sama fa'alu wajannya. Saya ulang. Domir hiya dengan domir anta sama-sama taf'alu. Nah, nanti memastikan ini domirnya hiya atau anta dilihat kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya yang menunjukkan apakah ini mudzakkar atau muannats. Kalau mudzakkar berarti taf'alunya anta. Kalau muannats taf'alunya berarti hiya. Yang kedua yang sama juga adalah domir antuma. Antuma untuk perempuan itu taf'alani sama. Untuk laki-laki juga taf'alani. Sama mirip. Cuma membedakan ini domirnya antuma laki-laki atau perempuan, dilihat kalimat sebelum atau sesudahnya. Apakah mu'annas atau mudzakkar. Kalau mudzakkar berarti antumanya mudzakkar, kalau mu'annas berarti antumanya adalah mu'annas. Jadi itu ada 4 yang mirip, kalau digolongkan jadi 2 bahagian yang mirip. Pertanyaan Bu Harti itu yang hunnanya Ustadz pakai ya itu betul ya, karena yang lainnya tak semua gitu.
Iya, betul. Ya, memang itu kaidahnya begitu. Jadi hunna yaf'alna. Jadi tidak pakai taf'alna tapi Ya. yaf'alna. Ya. Memang dari kalau bahasa orang Betawi ya dari sononya begitu. Kalau misalkan kita rubah nggak bisa karena memang ini berdasarkan dari kaidah bahasa Arabnya. Misalkan hiya taf'alu huma taf'alani ko hunna harusnya kan kenapa taf'alna gitu. Kenapa jadi yaf'alna? Karena memang kaidahnya seperti itu. Baik. Kita akan bagi ya untuk yang kita baca individu di dua ayat tadi yang kita baca. Ayat 56. Fa'ammal ladina kafaru. Yang pertama, fa'ammal ladina kafaru. Kemudian yang kedua adalah fa'u'adzibuhum adzaban syadidan. Kemudian yang ketiga fid dunya wal akhirati, ya, fid dunya wal akhirati. Yang keempat alamin nasirin. Yang kelima wa ammal ladzina amanu. Yang keenam wa amilus solihati fayuwaffihim. Yang ketujuh ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimina dzalika nasluhu dzalika minal. Jadi kita bagi 9. Silakan Pak Mazhar. Amal ladzina kafaru. Amal ladzina kafaru, fa huruf istilahnya itu enggak hafal gimana tuh Ustaz, huruf apa tuh namanya? Huruf ibtidah mabni atas fathah. Mabniun atas sukun. Atas fathah ya. Amma adapun huruf ya, huruf saja kita belum bahas. Huruf mabniun ala ala sukuni. Alladzina isim ma'rifat mausul. Isim ma'rifat mausul mabniun ala fathi. Kafaru fi'il madi mabniun ala dami. Damirnya hum. Alhamdulillah. Berikutnya akhir fa'u'adzibuhum adzaban syadidan. Fa huruf ataf mabniun ala fathi. Adzibu fi'il mudhari. U'adzibu fi'il mudhari mabniun ala dhammah. Mudhari maklum, ya fi'il mudhari maklum marfu ciri fi'il mudhari maklum mabniun ala, dia mu'rab, jadi tidak mabni, yang mabni hanya 2 saja. Ya. Wadibu fi'il mudhari maklum ya Ustaz ya. Ya. Marfu. Oh, marfu tandai dhammah. Dhammah, oke. Dari kata adaba. Dari kata adaba. Fi'il madinya adaba. Hum isim domir mutasil mabniun ala sukuni. Oke. Adzaban isim masdar taukid marfu ditandai dengan sukun dari kata adzaba. Syadidan yang nakiro mansub. Oh, mansub ditandai dengan cirinya fathah. Fathah ya Ustaz ya. Ciri fathah ya. Iya. Syadidan isim nakiro mansubun cirinya fathah. Adzaban syadidan jumlah idhofah. Ya, adzaban syadidan, kalau syadidan ini dia sifat ya. Adzaban syadidan itu karena sama-sama fathah dia ngikuti namanya sifat atau naat. Bukan sifat ya. Nah, kalau jadi idhofah itu dia harusnya adzaba syadidin. Oh, iya. Jadi kalau itu mesti isim yang keduanya kasroh majrur. Kalau kalimatnya adzaba syadidin itu bisa jadi idhofah. Tapi kalau adzaban syadidan, syadidannya itu naat atau sifat dari adzab. Iya. Baik. Terima kasih. Berikutnya Pak Imran, fid dunya wal akhirati. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi huruf jar mafni ala kasri Ala sukun. ad-dunya
fiil isim ma'rifat mansuf ciri sukun. Kalau setelah huruf jar pastikan majrur. Majrur ciri sukun. Kasroh muqaddaroh. Kasroh muqaddaroh. Karena ada alif lazimah, kalau alif lazimah itu dia semesti kasroh muqaddaroh. Oke, wal akhirati wa huruf jar mabni huruf atop mabni ala fathah. Al akhirati isim ma'rifat majrur ciri kasroh. Kasroh, baik, alhamdulillah. Berikutnya fa'awan wa ma lahu min nasirina. Wa huruf jar atau maaf. Wa huruf atop mabniun ala fathah. Ma huruf nahi, Ustaz. Huruf nafi, tidak nafi. Huruf nafi. Mabniun ala sukun. La huruf jar mabniun ala fathah. Hum isim domir mutasil mabniun ala sukun. Min huruf jar mabniun ala sukun. Nasirin jamak mudzakkar salim, Pak Ustaz. Ya, majrur cirinya ya. Cirinya ya. Ya, baik. Ya. Berikutnya, ya, baik. Wa ammal ladzina amanu, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf jar ibtida mabni atas fathah. Amma huruf mabni atas sukun. Alladzina isim ma'rifah mansub cirinya fathah. Isim ma'rifat isim mausul. Isim ma'rifat isim mausul mansub cirinya fathah. Mabni atas fathah. Amanu isim fi'il madhi. Amanu fi'il madhi ya. Mabni atas doma. Alhamdulillah. Wa huruf jar mabni atas fathah. Huruf atau Ustaz. Pak Tabrani berikutnya wa amilus sholihati. Pak Yuwafi. Pak Tabrani silakan. Diaktifkan Pak. Pak Tabrani. Baik, dilanjut dulu Bu Hati, silakan Bu. Wa amilus sholihati fa yuwaffihim. Wa amilus sholihati fa yu'adibin. Wa huruf ataf mabni atas fathah. Amilu fi'il madi mabni atas sukun atas doma ya, mabni atas doma as-sholihati isim ma'rifat jamak muannas salim cirinya marfu ciri mansub ya. Mansub cirinya fathah. Kasroh, Bu. Mansub kasroh ya. Solihati ya. Jamak itu mansub dan majrurnya sama-sama kasroh. Majrur atau mansub jadinya nih? Mansub, Bu. Jadi untuk jamak mudzakkar muannats salim, majrur dan mansubnya cirinya sama-sama kasroh. Jadi kenapa ini dari amilu fi'il fa'il as-sholihati begitu aja dia sebagai maf'ul bih ya. Ada huruf jar pasti majrur, ya. Sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih. Jadi dia mansub cirinya kasroh. As-sholihati isim ma'rifat jamak taksir mansub cirinya kasroh. As-sholihati jamak ma'rifat jamak taksir mansub cirinya kasroh. Salim. Jamak mudzakkar salim apa jamak mudzakkar salim ya? Salim. Ya. Muannas mansub cirinya kasroh.
Ya. Fa huruf atof, yu'afi isim fi'il mudhari, fi'il mudhari. fi'il mudhari, domir huwa ya. Ya, domir huwa. Asal katanya wafa. Hin, isim domir mutasil, mabni atas sukun. Baik. Berikutnya, ujurahum wallahu la yuhibbu az-zalimin. Sampaikan aja, silakan. Ujurah isim nakirah jamak taksir. Jamak taksir mansub, cirinya fathah. Oke. Muttasil mabni atas sukun, wa huruf atof, Allahu isim nakirah marfu, cirinya dhammah, mabni atas fathah. Wa huruf ibtida mabni atas fathah, Allahu isim nakirah marfu, cirinya dhammah. Oh ya Allah, alif lam ya. Allah isim ma'rifah marfu, cirinya dhammah, la huruf nahi ya. Nafi apa nahi Ustaz? Nafi. Itu jangan. Kalau nafi tidak atau bukan. La huruf nafi mabni atas sukun, yuhibbu fi'il mudhari maklum, cirinya dhammah, adz-dzalimin isim Domirnya yuhibbu huwa, domirnya huwa. Az-dzalimin jamak mudzakkar salim, Ma'rifat. Apa nih Ustaz? Ma'rifat. Jamak mudzakkar salim mansub, cirinya ya. Cirinya ya. Baik, alhamdulillah. Baik. Berikutnya Bu Ai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Zalika isim isarah mabni ala fathi, natluhu fi'il mudhari ma'lum mabni dhammah. Fi'il mudhari itu dia yang mabni hanya domir hunna sama antuna saja. Selainnya itu mu'rab. Natlu fi'il mudhari maklum ya, marfu. Cirinya dhammah ya. Ya, asalnya natsluhu. Jadi wawunya dhammah. Dhammah muqaddarah. Jadi fi'il mudhari ya. Maklum mu'tal akhir marfu, cirinya dhammah muqaddarah. Domirnya nahnu yang ke-14. Ya. Isim domir muttasil mabni ala dhammi. Alaika ala harfu jar mabni ala sukun. Ka isim domir muttasil mabni ala fathi. Baik. Pak Tabrani, Pak. Belum aktif ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, baik. Kita lanjutkan sekalian pemanaannya. Ini tadaburnya. Yang pertama, Allah Taala menyampaikan bagaimana perbandingan antara yang iman dan yang kafir. Ini masih kaitan dengan keimanan kepada Isa. Jadi ini nih khitabnya adalah kepada Isa bin Maryam ya. Maka siapapun yang ingkar kepada Isa bin Maryam, itu artinya setiap rasul itu ada dia umat yang iman dan juga yang ingkar. Nah ini siapapun yang ingkar, termasuk juga Rasulullah Muhammad SAW, itu ada yang iman, ada yang ingkar. Maka siapapun ya, maka adapun orang-orang yang mereka ingkar kepada kerasulan Isa tentunya, ya bahkan memusuhinya, maka Allah sampaikan, aku akan mengadab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah bagi mereka para penolong.
Ya, karena kalau kita lihat kisah Bani Israel itu, ya, bagaimana Nabi Zakaria dibunuh dan bagaimana Nabi Yahya dibunuh dan nabi-nabi yang lainnya yang dibunuh, itu mereka bukan sekedar ingkar, tetapi mereka bengis juga. Jadi kalau hanya ingkar cukup tidak mengikuti saja. Ini bukan hanya tidak mengikuti tapi membunuh. Jadi keingkaran yang kemudian diikuti oleh kebengisan. Di mereka itu saking ingkarnya, bukan hanya gak mau dengar, bukan hanya nutup kuping, tapi menutup mulut, bahkan membunuh para nabi yang menyampaikan risalah. Segitu bencinya mereka, segitu ingkarnya kepada para rasul, ya, para rasul mereka. Ya, kemudian adapun orang beriman, yang beriman baik itu kepada ajaran Isa maupun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka imannya itu kemudian dibuahkan, diaplikasikan, dimunculkan dalam bentuk nyata amal-amal soleh. Karena iman saya tidak cukup, harus ada buahnya amal soleh. Maka Allah sampaikan, aku akan sempurnakan pahala-pahala mereka. Artinya Allah, kalau bahasa menyempurnakan berarti kita serajin apapun ibadah, setaat apapun kita ibadah, pasti ada kekurangan-kekurangan, maka Allah sempurnakan. Ibarat misalkan begini, ada misalkan seorang anak, misalkan dia menabung uang, dia butuh untuk beli tas misalkan, karena dia ingin punya tas itu harganya 100.000 misalkan, sementara dia nabungnya udah maksimal cuma dapat 90.000. Nah, yang 10.000-nya disempurnakan menjadi 100.000. Nah, kita beramal soleh juga sama, pasti ada kekurangannya, pasti ada minusnya. Dan kalau kita beramal soleh atas dasar iman, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Harusnya sih dapat pahala 90, tapi karena kita iman dan amal soleh, maka Allah sempurnakan pahalanya menjadi 100. Itu yang disebut dengan penyempurnaan. Ya. Kemudian Allahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, sama dengan penyempurnaan dalam ibadah itu begini. Misalkan ada hadis, orang itu sholat bisa jadi dia kurang khusyuk sholatnya. Tapi kekhusyukan dalam sholat itu bisa disempurnakan dengan membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sebanyak 3 kali. Itu kesempurnaannya di situ. Ya, jadi disempurnakan. Ya, termasuk juga misalkan saum Ramadan, kita dalam selama saum itu banyak kekurangan-kekurangan. Disempurnakannya dengan apa? Disempurnakannya dengan ada saum 6 hari di bulan Syawal. Jadi syariat kesempurnaan memang Allah sampaikan, baik dari sisi pahala maupun kesempurnaan ibadah. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada mungkin dicukupkan. Insyaallah nanti dilanjut di Senin yang akan datang. Semoga Allah senantiasa berikan kita sehat walafiat lahir batin, panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengkaji Al-Qur'an. Semoga menjadi bukti, jadi saksi di hadapan Allah atas umur kita, atas kesempatan kita digunakan untuk demikian. Hadallahi wa majma'in walhamdulillahirabbil alamin. Kafirul majlis subhanaka wa bihamdika. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu pekan depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam.